Selamat datang di kanal pilihan Anda. Dihina dan dicemooh oleh seluruh keluarganya, pria ini mempertaruhkan segalanya untuk menikahi seorang wanita penyandang disabilitas yang tak pernah dilirik siapapun. Dan pada malam pertama pernikahan mereka, saat tangannya menyentuh tubuh sang istri, ia membeku di tempat, dihadapkan pada sebuah rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, hidupnya mulai mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Mulai sekarang, mari kita simak kisah yang luar biasa ini. Nama saya Budi Hartono. Saya seorang insinyur sipil berusia 33 tahun. Di mata keluarga saya adalah orang yang paling sukses di keluarga, selalu menjadi pusat pujian kemanapun saya pergi. Budi kita itu hebat sekali. Kerjanya bagus, punya rumah bagus, mobilnya juga mobil impor. Namun, di balik ketenangan yang tampak dari luar, hanya saya yang tahu bahwa hidup saya sama sekali tidak mulus. Tekanan terbesar adalah masalah pernikahan. Orang tua saya hampir gila setiap kali menyinggung fakta bahwa saya belum menikah. Ibu saya selalu mengomel, bawa saja siapapun ke sini. Harus ada menantu di rumah ini agar garis keturunan kita berlanjut. Sementara ayah saya mengancam, kalau kamu tidak cepat menikah, rumah dan tanah ini akan ayah berikan semua pada adikmu, si bungsu. Saya hanya bisa menghela napas. Haruskah saya menikah karena ancaman? Saya juga pernah merasakan cinta. Dulu, saya pernah mencintai seseorang dengan gila. Tetapi, wanita itu meninggalkan saya setelah tahu bahwa saya memiliki bekas luka panjang di dada akibat kecelakaan di lokasi proyek konstruksi. Dia berkata, aku tidak mau seumur hidup tinggal dengan orang yang punya luka mengerikan seperti itu di tubuhnya. Sejak saat itu, saya menutup hati saya. Saya berpikir lebih baik hidup sendiri selamanya daripada bersama orang yang tidak benar-benar mencintai saya apa adanya. Lalu, saya bertemu Dewi Lestari. Seperti namanya yang selembut angin, pada saat pertama kali bertemu, saya seperti tersedot ke dalam tatapan matanya, seolah ditarik oleh sesuatu. Dia duduk di kursi roda di sudut sebuah taman kota. Mungkin menurut standar kecantikan dunia dia biasa saja, tetapi di wajahnya ada sesuatu yang istimewa, perpaduan antara keanggunan dan ketegasan. Saya mencoba untuk berlalu begitu saja seperti orang lain, tetapi jantung saya berdebar kencang saat dia tersenyum kepada saya. Beberapa hari kemudian, saya bertemu lagi dengannya di perpustakaan. Dia sedang membaca buku, membalik halaman dengan tangannya yang kecil dan putih, perlahan namun tekun. Saya mendekatinya dengan canggung seperti seorang remaja puber dan mengajaknya bicara. Entah kenapa, saya menceritakan banyak hal kepadanya yang tak pernah saya katakan pada siapapun, termasuk ketakutan saya akan pernikahan dan bekas luka di dada saya. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan lembut, setiap orang pasti punya bekas luka dalam hidupnya. Ada yang di tubuh, ada yang di hati. Yang penting adalah apakah kita bisa hidup bersamanya. Saya membeku di tempat. Dengan satu kalimat itu, dia mendorong saya ke dalam pusaran emosi. Saya berusaha untuk lebih dekat dengannya. Saya mengajaknya minum kopi, berjalan-jalan, bahkan menawarkan diri untuk mendorong kursi rodanya saat kami menikmati senja bersama di sebuah taman di Jakarta. Kami berdua tahu bahwa kami mulai saling jatuh cinta. Saya memberanikan diri memberitahu orang tua saya, dan hasilnya adalah pertengkaran hebat yang seolah membelah langit dan bumi. Apa, penyandang disabilitas? Teriak ibu saya. Kamu sudah gila, Budi? Banyak gadis cantik, baik, dan mapan yang antre untuk masuk ke keluarga kita. Kenapa kamu malah memilih yang duduk di kursi roda? Ayah saya menggebrak meja. Saya berusaha tetap tenang dan menjelaskan betapa baiknya Dewi, betapa kuat, cerdas, dan peduli dia terhadap orang lain. Tetapi semakin saya berbicara, kemarahan orang tua saya semakin memuncak. Kalau kamu menikah dengannya, jangan pernah bermimpi kami akan datang ke pernikahanmu. Ibu saya menyatakan seolah saya telah melakukan dosa besar. Kerabat lain pun ikut campur. Seseorang bahkan berkata, kalau menikah dengan perempuan pincang, nanti anakmu juga lahir cacat. Mendengar itu, darah saya mendidih, tetapi saya menahan diri. Saya tidak menyalahkan mereka. Orang biasanya hanya melihat kekurangan orang lain, bukan keindahan jiwa mereka. Saya memutuskan untuk menikahi Dewi.
Kami tidak butuh pesta pernikahan mewah. Pesta kecil dengan beberapa teman dekat sudah cukup. Tidak ada satupun keluarga yang datang. Pada malam pertama pernikahan kami, saya dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran. Saya takut akan menyakiti Dewi. Takut dia akan sedih karena tidak mendapat restu keluarga. Namun, di luar dugaan saya, Dewi menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Selama ada Mas di sini, aku tidak takut apapun." Saya membuka pintu kamar pengantin kami. Tidak ada lilin atau mawar, hanya ada dua orang yang saling mencurahkan seluruh kepercayaan dan cinta mereka. Saya membungkuk dan mencium bekas luka di tangannya, jejak dari kecelakaan yang membuatnya harus duduk di kursi roda seumur hidup. Ketika pakaian terakhir terlepas dari tubuh istri saya menahan napas sejenak. Bagian pribadinya berbeda dari apapun yang pernah saya bayangkan. Bukan karena bentuknya aneh atau cacat, justru sebaliknya. Tubuhnya begitu sempurna, mulus, dan bahkan indah hingga membuatku tak bisa berkata-kata. Saya tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menangis. Dewi bertanya dengan panik, "Mas, kenapa?" Saya memeluknya erat-erat. Suara saya bergetar. "Kamu tidak akan tahu. Aku pikir kamu adalah orang yang paling tidak adil diperlakukan oleh dunia. Tapi sekarang aku sadar, Tuhan telah memberiku sebuah harta karun." Air mata juga mengalir dari mata Dewi. Tak ada lagi kata yang terucap. Kami hanya berpelukan dalam diam, seperti dua orang tersesat yang baru saja menemukan satu sama lain. Malam itu, saya tahu pilihan saya benar. Menikahinya adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Tapi semua tidak berakhir di situ. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara bel pintu yang berdering keras. Saat membuka pintu, saya membeku. Ibu saya berdiri di sana dengan wajah penuh amarah, dan di belakangnya, ayah saya dengan tatapan sedingin es. Ibu menatap lurus ke arah saya dan tanpa basa-basi berteriak, "Di mana perempuan itu? Suruh dia keluar sekarang juga. Aku harus bicara dengannya." Dewi keluar dari kamar, matanya menunjukkan campuran kaget dan cemas. Saya menggenggam tangannya erat, tetapi saya tidak pernah membayangkan kata-kata yang akan diucapkan. Ibu selanjutnya akan membuat saya sesak napas. Ibu berdiri di ambang pintu, tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ayah hanya berdiri di belakangnya tanpa kata, dengan ekspresi dingin. Sebelum saya sempat memahami apa yang terjadi, ibu melangkah masuk dan berteriak, "Apa anakku sudah buta? Bagaimana bisa dia menikah dengan perempuan pincang seperti ini?" Tubuh Dewi bergetar, tetapi dia berusaha keras untuk tetap tenang. Dia menggenggam tangan saya erat, seolah mencari pegangan. Saat saya hendak membuka mulut, ibu menunjuk wajah Dewi. "Kamu ini siapa? Kami sudah bilang keluarga kami tidak setuju. Tapi kamu tetap tak tahu malu menempel padanya. Kamu pasti mengincar harta keluarga ini, kan?" teriak ibu. "Cukup, Bu. Dia istri saya, orang yang saya cintai." "Cinta?" Ibu mencibir. "Cinta sampai kamu membuang keluarga, membuang orang tua yang melahirkanmu? Hebat sekali. Kalau begitu, pilih hari ini, perempuan itu, atau keluarga ini." Kata-kata itu menusuk dada saya seperti belati. Ayah masih diam, hanya menatap saya dengan mata penuh kekecewaan. Saya menggenggam tangan Dewi lebih erat, tetapi hati saya terasa seperti dilanda badai. Saat itu, Dewi melepaskan tangan saya dan perlahan mendekati ibu. "Ibu benar. Saya tidak pantas untuk Mas Budi, tapi saya menikah dengannya bukan karena harta atau status. Hati saya tahu bahwa dialah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintai saya lebih dari siapapun." "Omong kosong macam apa itu?" geram ibu. "Aku tidak percaya kamu bisa menjadi seorang ibu. Orang sepertimu, kalaupun melahirkan anak." Sebelum ibu selesai berbicara, saya berdiri di depan Dewi. "Cukup. Ibu, jangan menghina orang lain seperti itu. Kalau ibu tidak bisa menerima istri saya, maka saya juga tidak bisa lagi menganggap ibu sebagai keluarga." Wajah ibu pucat pasi. Ayah melangkah maju dan menepuk bahu saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Ayah menarik ibu keluar, dan rumah kami diselimuti keheningan yang menyesakkan. Saya menoleh ke Dewi dan melihat air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku," saya memeluknya.
Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tidak apa-apa, Mas. Aku tidak apa-apa, bisiknya, meskipun suaranya tercekat. Aku hanya tidak ingin Mas kehilangan seluruh keluarga hanya karena aku. Saya tidak bisa menjawab. Kisah cinta kami yang seperti dongeng dalam sekejap dinodai oleh prasangka, gengsi, dan harga diri yang buta. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang mengerikan. Orang tua saya memutuskan kontak, bahkan memblokir nomor saya. Saya dan Dewi tinggal di sebuah rumah kecil yang kami sewa sementara di pinggiran Jakarta. Saya membeku. Aku tidak salah lihat, kan? Prakoso Wijoyo dari Nusantara Group itu ayahmu? Iya. Tapi dia meninggalkan aku dan ibu saat aku masih kecil. Ibu mengalami kecelakaan lalu lintas setelah melahirkanku. Karena takut reputasinya tercoreng, dia pergi untuk menikahi wanita lain. Aku tumbuh besar bersama ibu, dan kami tidak pernah menerima sepeser pun darinya. Saya kehilangan kata-kata. Wanita di kursi roda yang dihina oleh seluruh keluarga saya sebagai pincang ternyata adalah putri kandung salah satu pengusaha terbesar di kota ini. Sulit dipercaya, aku tidak pernah berniat mengungkap ini. Aku tidak butuh hartanya, dan tidak ingin terlibat dengannya. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri, bersama orang yang aku pilih. Saya menggenggam tangannya. Perasaan aneh muncul di hati saya. Saya mencintainya bukan karena semua ini, tetapi mengetahui fakta ini membuatnya tampak lebih kuat dan mengagumkan. Tapi setelah kejadian pagi ini, aku berpikir mungkin jika ibu tahu hal ini, beliau tidak akan terlalu merendahkanku. Saya menggelengkan kepala. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Apapun masa lalumu, bagiku kamu adalah orang yang paling berharga. Namun, hidup bukanlah dongeng. 3 hari kemudian, sebuah sedan mewah berhenti di depan rumah kami. Seorang pria turun, dia adalah Prakoso Wijoyo. Saya membuka pintu dengan bingung. Dia masuk dan memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu Budi Hartono? Suaranya rendah dan dingin. Pena. Zuami Dewi. Dewi keluar. Wajahnya tegang. Prakoso menatapnya lama, lalu bertanya, kenapa kamu menikah dengan orang seperti ini? Apa kamu tahu siapa dia? Saya tahu. Dan ini pilihan saya, jawab Dewi tegas. Kamu merusak masa depanmu sendiri. Saya menyela. Suara saya tegas. Pak Prakoso, saya tulus mencintai Dewi. Saya tidak butuh apapun selain memberinya kebahagiaan. Dia mencibir dan mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini kontrak senilai 5 miliar rupiah. Kalau kamu meninggalkan Dewi, uang ini jadi milikmu. Aku akan mengirim anak ini ke Amerika untuk berobat. Dewi pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dengan orang yang lebih baik. Udara menjadi sunyi senyap. Saya menatap Dewi, dan Dewi menatap saya. Di matanya tidak ada lagi air mata, hanya kekecewaan. Saya mengambil dokumen itu dan merobeknya berkeping-keping di depan matanya. Saya tidak menjual istri saya. Jika Bapak berpikir perasaan bisa dibeli dengan uang, maaf, Bapak tidak pantas menjadi ayah Dewi. Wajahnya memerah. Dia bangkit dan pergi tanpa kata. Setelah pintu tertutup, Dewi berlari memeluk saya dan menangis. Tetapi saya tahu, semua ini belum berakhir. Seminggu kemudian, saya mendapat kabar ibu terkena stroke dan dirawat di UGD. Saat tiba di rumah sakit, saya menyaksikan pemandangan yang membuat seluruh tubuh saya membeku. Ayah Dewi, Prakoso Wijoyo, berdiri di samping tempat tidur, memegang tangan ibu saya dengan lembut. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ada apa ini sebenarnya? Ruang rawat itu seakan meledak di dalam kepala saya. Saat itu, saya berdiri terpaku di ambang pintu, menatap pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Ibu saya, yang telah mengutuk istri saya sebagai perempuan pincang tak berguna, kini menggenggam erat tangan Prakoso Wijoyo, pria yang beberapa hari lalu melemparkan kontrak 5 miliar rupiah ke wajah saya dan menyuruh saya meninggalkan Dewi. Saat itu, tak ada yang menyadari kehadiran saya. Mereka berdua berbisik-bisik. Cara ibu menatapnya bukanlah dengan dendam atau kebencian, melainkan tatapan akrab dan lembut, seolah melihat seseorang yang pernah sangat dicintainya. Saya tidak tahan lagi dan melangkah masuk. Apa yang terjadi di sini? Mereka berdua terkejut dan menoleh.
Ibu tampak panik, sementara Prakoso Wijoyo sedikit mengerutkan kening sebelum kembali memasang wajah datarnya yang biasa. "Kamu kapan datang?" tanya ibu terbata-bata. "Cukup lama untuk melihat semuanya." Saya menatap mereka berdua tajam. "Bu, sejak kapan ibu kenal orang ini?" Tidak ada yang menjawab. Udara terasa berat menekan dada saya. "Ibu mau cerita sendiri, atau saya harus bertanya pada orang lain?" Ibu mencengkeram selimutnya, matanya berkaca-kaca. "Itu semua masa lalu. Ibu pikir kamu tidak perlu tahu." Saya menoleh ke Prakoso Wijoyo. "Apa hubungan Anda dengan ibu saya?" Dia menatap saya dengan campuran arogansi dan kelelahan. Setelah hening sejenak, dia menghela napas. "Ibumu adalah kekasihku, sebelum dia bertemu dengan ayahmu." Saya mundur selangkah. Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Apa?" "Ya," lanjutnya. "Ibumu dulu sekretaris di perusahaanku. Kami saling mencintai. Tapi karena tekanan status dan keluarga, aku harus menikahi wanita lain. Wanita itu adalah Ibu Dewi." Ibu mulai terisak. Baru kali ini saya melihatnya menangis seperti itu, seolah semua kepingan masa mudanya yang hancur hidup kembali di depan matanya. Aku sempat mengandung anaknya, tapi aku menyembunyikannya. Aku memendam rasa sakit itu dan menikah dengan ayahmu, pilihan keluarga. Kukira waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi setiap kali melihatmu, kepingan kenangan itu selalu kembali. Seluruh tenaga saya seakan terkuras. Saya terduduk di kursi di samping tempat tidur, kepala saya pusing. "Maksud ibu?" "Kalau begitu, saya..." Ibu menggelengkan kepala. "Ibu tidak pernah berkhianat. Kamu adalah anak ayahmu. Tapi hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir di dalam hati ibu." Saya menatap Prakoso Wijoyo, ayah kandung istri saya, dan mantan kekasih ibu saya. Semuanya menjadi kacau balau, seperti jerat yang mencekik leher saya. "Jadi, itu alasan ibu begitu menentang pernikahan saya dengan Dewi? Karena dia cacat, atau karena dia putri dari mantan kekasih ibu?" Ibu tidak bisa berkata-kata. "Keduanya. Aku tidak bisa menerima kamu terikat dengan orang yang punya latar belakang seperti itu. Aku tidak mau masa laluku dengan ayahnya diungkit-ungkit orang jika mereka tahu." Saya tersenyum pahit. "Jadi, demi gengsi ibu tega menghina seorang wanita baik dan kuat yang siap mencintai dan berkorban untuk anak ibu sendiri." Tak ada yang bicara. Saya berdiri dan berbalik. Saya tidak mau mendengar lagi. Saya mau pulang. Tapi jika ibu terus berhubungan dengan orang ini, jangan harap saya akan memaafkan ibu. Saya meninggalkan rumah sakit. Kepala saya berdengung. Saya mengemudi tanpa tujuan hingga berhenti di dekat sebuah jembatan tua, tempat saya dan Dewi pertama kali menikmati senja bersama. Telepon berdering. "Dewi." Saya mengangkatnya. "Mas, di mana?" "Aku baru dapat telepon dari rumah sakit. Ada apa?" Saya terdiam sejenak. "Apa kamu tahu bahwa ibumu dan ibu kita dulu pernah saling mencintai?" Hening di seberang sana. Lalu Dewi menjawab, suaranya sangat tenang. "Aku tahu." Saya kehilangan kata-kata. "Kamu tahu?" "Ayah yang memberitahuku. Saat aku baru masuk kuliah, dia bilang ada seorang wanita yang tidak bisa dia lupakan bahkan setelah menikah dengan ibu, dan aku pernah melihat foto ibu Mas di dompet ayah. Waktu itu aku tidak percaya." Saya memijat pelipis. Jantung saya seperti diremas. "Jadi, menurutmu hubungan kita ini salah?" Dewi menjawab dengan tegas, "Kita tidak sedarah. Cinta mereka adalah masa lalu, cinta kita adalah masa kini. Aku tidak malu dengan perasaanku, Mas. Aku hanya takut kedua keluarga kita akan selamanya menderita karena bayang-bayang masa lalu. Kalau begitu, jangan lagi menunggu keluarga menerima kita. Mari kita hidup jujur pada hati kita. Jika kita harus pergi, aku setuju. Aku hanya butuh Mas." Saya menutup telepon. Mata saya memerah. Untuk pertama kalinya saya sadar, cinta sejati bisa melampaui batas-batas masa lalu. Malam itu, saya membawa Dewi meninggalkan kota. Kami menyewa sebuah rumah kecil di sebuah desa yang tenang di Jawa Barat, sejenak menjauh dari semua kerumitan. Kehidupan tampak damai.
Hingga suatu pagi, saat membuka pintu, saya menemukan sepucuk surat tergeletak di bawahnya. Tulisan tangannya sangat familiar. Surat dari ibu. Jantung saya berdebar saat membukanya. Anakku, ibu salah. Ibu salah membiarkan masa lalu menguasai masa kini, membiarkan kebencian melumpuhkan akal sehat. Setelah kamu pergi, ibu merasa kehilangan segalanya. Ibu dirawat di rumah sakit bukan karena stroke, tapi karena hati ibu tidak tahan dengan kekejaman ibu sendiri. Ibu menolak menantu yang baik dan mendorong anak ibu sendiri menjauh. Ibu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi ibu harap masa depan bisa berbeda. Jika kamu masih bisa memanggilku ibu, kembalilah. Ibu menunggumu. Saya terpaku. Di balik surat itu terlampir sebuah foto hasil USG Dewi. Tulisan kecil seperti jahitan terasa menusuk jantung saya. Kehamilan 6 minggu, detak jantung janin normal. Saya menangis. Kami akan punya anak. Saya duduk tak bergerak di kursi, menatap foto USG di tangan saya dengan tak percaya. Sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh. Buah cinta saya dan Dewi, buah cinta yang terjalin di antara dua orang yang pernah ditolak oleh seluruh dunia. Tangisan saya bukan karena kelemahan, melainkan karena saya tidak pernah membayangkan keajaiban sebesar ini akan datang kepada saya. Saya memeluk Dewi, wanita yang telah saya sumpah untuk cintai seumur hidup, dan berjanji dalam hati. Apapun risikonya, aku akan melindungimu dan anak kita. Semua tampak membaik. Namun, saya tidak tahu bahwa badai yang lebih mengerikan sedang mendekat dalam diam. 3 hari kemudian, saat kami sedang membereskan rumah kecil kami untuk menyambut kehidupan baru, seorang kurir berseragam mengetuk pintu. Dengan Bapak Budi Hartono? Ini ada surat panggilan dari pengadilan. Mohon diperiksa. Saya membeku. Surat panggilan? Ada apa? Anda digugat. Penggugatnya adalah Bapak Prakoso Wijoyo. Kaki saya lemas. Begitu menandatangani tanda terima, saya merobek amplop itu. Pandangan saya menjadi gelap. Prakoso Wijoyo telah menuntut saya ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh atas cucunya yang bahkan belum lahir. Mendengar berita itu, wajah Dewi pucat pasi. Dia terduduk di kursi, mencengkeram lengan kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak mungkin. Orang itu pasti sudah gila. Saya mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang, tetapi di dalam hati saya mendidih. Apa alasannya? Saya membalik ke bagian akhir dokumen. Alasannya tertulis dengan jelas. Ayah, Budi Hartono, dinilai tidak mampu mengasuh anak dalam kondisi saat ini. Pihak kakek dari garis ibu, Prakoso Wijoyo, memiliki kondisi finansial, medis, dan pendidikan yang lebih baik, dan berjanji akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak. Saya berteriak, orang itu mau merebut anak kita bahkan sebelum dia lahir. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Dewi menangis terseduh-seduh, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Aku sudah menduganya. Aku tahu dia tidak akan pernah membiarkan kita tenang. Baginya, aku bukan anak sungguhan, hanya bidak catur untuk menjaga reputasinya. Saya memeluknya. Hati saya terasa terbakar. Dulu, janji saya untuk melindunginya dengan segala cara hanyalah sebuah janji biasa. Tapi sekarang, saya sadar sumpah itu telah berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Kami segera meminta bantuan Joko, seorang teman pengacara yang bersedia menangani kasus ini secara pro bono. Pada pertemuan pertama, Joko memaparkan kenyataan pahit, kasus ini bisa menang, bisa juga kalah. Prakoso Wijoyo punya uang dan koneksi di dunia hukum. Kalau dia sudah berniat merebut hak asuh anak itu, dia akan melakukannya sampai akhir. Tapi aku ayahnya. Saya menggebrak meja. Dia bahkan belum lahir, dan sudah mau direbut hak asuhnya? Justru karena itu, dia tidak menargetkan bayi, tapi janin dalam kandungan. Jika ada dokter yang mendiagnosis ada risiko saat bayi lahir, atau menilai Dewi tidak mampu mengasuh, mereka akan menggunakan itu. Tubuh saya bergetar karena marah. Dia menyerang disabilitas Dewi. Benar. Dia akan berusaha membuktikan bahwa Dewi tidak pantas menjadi seorang ibu. Saya menatap Dewi. Dia menunduk dalam-dalam, seolah seseorang baru saja menusuk jantungnya. Maafkan aku,
bisik Dewi. Gara-gara aku, anak kita terseret dalam pertarungan ini. Tidak, kata saya tegas. Ini bukan salahmu. Yang salah adalah manusia itu, yang telah menelantarkanmu dan ibumu selama puluhan tahun, dan sekarang mencoba berpura-pura menjadi orang baik. Aku tidak akan membiarkannya menang. Malam itu, saya duduk sendirian di teras, menyesap teh pahit. Berbagai pikiran berkecamuk di kepala saya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Saya mengambil ponsel dan menelepon ibu. Halo? Bu, apa kabar? Suara lemah ibu terdengar. Ya, sudah jauh lebih baik. Ada apa menelepon? Saya menelan ludah. Bu, ibu pernah mencintai orang itu, dan ibu tahu seperti apa dia. Tolong katakan sejujurnya, sejauh mana dia bisa melangkah? Hening sejenak. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Hati-hati, nak. Saya menggertakkan gigi. Bu, aku butuh bantuan ibu, sekali ini saja. Jika ibu masih menyayangiku, berpihaklah padaku. Bukan untukku, tapi untuk anak yang ada di dalam kandungan Dewi. Setelah hening, ibu menghela napas. Baiklah. Ibu akan coba menanganinya dengan cara ibu. Saya tidak tahu apa yang akan ibu lakukan, tapi saya percaya padanya. Untuk pertama kalinya, ibu berpihak pada saya. Seminggu kemudian, sidang pertama digelar. Saya dan Dewi duduk berhadapan dengan Prakoso Wijoyo dan tim pengacaranya. Dia mengenakan setelan hitam, wajahnya sedingin es tanpa emosi. Tapi saya melihat tatapannya pada Dewi. Itu bukan tatapan seorang ayah, melainkan tatapan seseorang yang ingin memiliki sesuatu. Ketika hakim menanyakan alasan gugatan, pengacaranya menyerahkan setumpuk dokumen, laporan medis, penilaian kemampuan asuh, serta daftar rumah sakit dan sekolah internasional yang telah disiapkannya untuk cucunya. Saya berdiri. Yang mulia, saya adalah ayah kandung dari anak ini. Saya dan istri saya, Dewi Lestari, memang tidak sekaya Pak Prakoso, tapi kami memiliki satu hal yang tidak ia miliki, cinta dan pengorbanan. Anak ini belum lahir, tapi dia berhak hidup di keluarga yang hangat, bukan menjadi mainan dalam sengketa kepemilikan orang dewasa. Pengacara saya mengangkat tangan. Yang mulia, kami memiliki bukti mengenai niat sebenarnya dari Bapak Prakoso Wijoyo. Sebuah rekaman suara yang direkam diam-diam oleh ibu diputar di layar. Percakapan antara ibu dan dia. Aku hanya ingin mengambil anak itu. Semakin cepat semakin baik. Selama dia lahir sebagai cucuku, dia harus menjaga nama baikku. Menjaga nama baik dengan merebut anak dari ibunya? Perempuan cacat seperti dia mana bisa mengurus cucuku? Ruang sidang hening seketika. Prakoso Wijoyo menggebrak meja dan berdiri. Bukti ilegal tidak bisa digunakan di pengadilan. Hakim berkata dengan tegas, tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa motif Anda tidak murni. Saya menoleh ke Dewi. Dia membenamkan wajahnya di bahu saya, terisak. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap berada di tangan orang tua sahnya, Budi Hartono dan Dewi Lestari. Setelah sidang, saya menggandeng tangan Dewi keluar dari ruang sidang. Beban berat di dada saya seakan terangkat. Di luar, ibu sudah menunggu. Melihat kami, ibu langsung memeluk saya dan Dewi. Maafkan ibu. Sekarang ibu sadar, ada cinta yang tak akan pernah bisa dipisahkan. Namun, saat semua orang berpaling, saya melihat Prakoso Wijoyo berdiri di ujung koridor. Tatapannya bukan marah, melainkan anehnya tenang. Saya punya firasat, dia tidak akan berhenti di sini. Setelah persidangan, semua badai seolah mereda. Saya, Dewi, dan ibu pindah ke rumah kecil di pedesaan untuk tinggal bersama. Ini demi merawat Dewi yang sedang hamil, sekaligus menghindari gunjingan yang mungkin menyusul. Ibu berubah total. Beliau menjadi lembut dan perhatian. Bukan lagi wanita yang dulu meneriaki dan mengutuk Dewi sebagai duri dalam keluarga. Saya bahkan pernah melihatnya diam-diam menyeka air mata saat mendengar detak jantung janin di pemeriksaan rutin. Mungkin, ibu sedang belajar menjadi seorang ibu dan nenek dengan cara yang berbeda. Saya pikir itu sudah cukup. Tapi ternyata, saya terlalu naif. Suatu sore,
Saat saya sedang bekerja di proyek luar kota, dan hanya Dewi dan ibu yang ada di rumah, sebuah SMS anonim masuk ke ponsel saya. Kalau kau tahu istrimu sedang bertemu siapa sekarang, kau tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Saya terkejut sejenak, tapi satu asumsi langsung muncul di kepala saya, Prakoso Wijoyo. Saya bergegas menelepon ke rumah. Ibu yang mengangkat, suaranya tenang, semua baik-baik saja, kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Ini ibu sedang membuatkan bubur untuk Dewi. Saya mencoba menekan kecurigaan, tetapi jantung saya berdebar kencang. Saya mengirim pesan kepada tetangga untuk diam-diam mengawasi. 2 jam kemudian, seorang teman yang tinggal di dekat rumah mengirimkan foto yang diambil dengan ponselnya. Fotonya buram, tetapi pria yang turun dari mobil mewah yang familiar itu jelas Prakoso Wijoyo, dan yang bersamanya adalah Dewi. Saya mengemudi semalaman menembus hujan, bergegas pulang. Tanpa berkata apa-apa, saya langsung masuk ke rumah. Lampu ruang tamu menyala, ibu sedang menonton TV, Dewi berbaring di kamar. Saat saya mendorong pintu, dia terkejut dan bangkit. Mas, kok pulang cepat? Saya menatap matanya lekat-lekat dan bertanya langsung. Kamu bertemu dengannya? Dewi terdiam sejenak. Dia menatap saya selama 3 detik, lalu menunduk. Iya, maaf aku tidak bilang lebih awal. Tapi ini tidak seperti yang Mas pikirkan. Saya menahan diri dan bertanya. Untuk apa kamu bertemu dengannya? Dia yang mengajak bertemu. Katanya ada sesuatu yang penting yang ingin dia berikan. Untuk Mas. Aku takut Mas akan melarang, jadi aku pergi sendiri. Saya mengepalkan tangan. Apa yang dia berikan? Dewi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci. Di dalamnya ada setumpuk dokumen dan sebuah USB. Itu adalah data internal Nusantara Group dan sebuah rekaman suara. Saya menyalakan laptop dan membuka file rekaman itu. Suara Prakoso terdengar. Berikan saja ini padanya. Di tanganku masih ada banyak cerita tentang keluarga si Budi itu. Kalau dia pintar, dia akan memilih untuk meninggalkan putriku. Kalau tidak, aku akan sebarkan ke seluruh dunia bahwa ibunya tidur denganku saat masih punya suami. Wajah saya pucat, seluruh tubuh saya terasa dingin. Kamu bertemu dengannya hanya untuk menerima ini? Iya. Aku ingin tahu berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Aku tidak mau Mas terus-menerus diserang secara pasif. Aku ingin menghadapinya bersama Mas. Saya memeluk Dewi erat. Saya merasa sangat bodoh telah meragukannya. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi jiwanya tidak pernah rapuh. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat memeriksa isi USB, saya menemukan sebuah file data trankripsi. Saya mengirimkannya pada Joko untuk didekripsi. Sehari kemudian, Joko menelepon dengan suara panik. Budi, kau tahu ini? Di dalamnya ada data internal Nusantara Group, terkait dana gelap senilai hampir 200 miliar rupiah. Ada tanda tangan Prakoso Wijoyo di situ. Kalau ini terungkap, dia bisa masuk penjara. Saya kehilangan kata-kata. Lalu kenapa dia memberikannya pada Dewi? Tidak yakin. Tapi jika dia tahu Dewi memegang bukti ini, dia tidak akan tinggal diam. Saya menghela napas. Kepala saya pusing. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Keesokan paginya, sebelum saya bangun, ibu mengetuk pintu kamar. Tangannya gemetar sambil memegang ponsel. Lihat ini. Di layar, ada sebuah video yang menyebar secara anonim di media sosial. Video itu menunjukkan saya sedang memeluk Dewi di rumah sakit bersalin, tetapi diambil dari luar jendela. Judul videonya. Pria yang dibuang keluarga, kini menumpang hidup pada istri cacat dan berusaha memeras mertua konglomerat. Mata saya serasa mau keluar. Apa-apaan ini? Sepertinya ada yang sudah lama menguntit kalian, kata ibu terbata-bata. Saya langsung menelepon Joko. Ini pasti ulah Prakoso Wijoyo, atau ada orang dalam di keluargamu yang memberikan foto itu. Hati-hati. Ini tidak mungkin sesederhana itu. Saat itu, sebuah pikiran melintas. Saya berlari ke kamar ibu. Bu, apa ada orang lain di keluarga yang tahu masalah ini? Seseorang yang bisa mengakses data di laptop saya? Ibu terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, Santi. Tubuh saya membeku. Santi.
Istri adikku, Agus. Setahu saya, dia adalah wanita yang hanya memasak di dapur, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah. Selalu pendiam dan tidak pernah ikut campur urusan keluarga. Saya teringat suatu saat pulang larut malam dan menemukan Santi sedang membersihkan kamar saya tanpa diminta. Waktu itu saya hanya menganggapnya baik hati, tapi sekarang, saya segera menelepon adik saya. Santi di mana? Di rumah. Ada apa? Telepon video sekarang juga. 1 menit kemudian, wajah Santi muncul. Tatapannya bukan lagi kelembutan yang saya kenal. Matanya tajam, dingin, dan ada sedikit senyum di sudut bibirnya, seperti orang yang menang. Ada apa, Mas Budi, kok mendadak sekali? Itu ulahmu, kan? Yang diam-diam merekam dan menyebarkan video itu. Oh, sudah tahu ya? Lebih cepat dari dugaanku. Kenapa kamu lakukan itu? Santi menatap saya sejenak, lalu mencibir. Mas Budi kan selalu dipuja-puja, selalu jadi yang paling sukses di keluarga. Lalu suamiku, adik Mas Budi, selalu jadi bayang-bayang Budi Hartono. Aku sudah muak dengan itu semua. Saya menggenggam ponsel erat. Jadi kamu berkomplot dengan Prakoso Wijaya? Tidak juga. Kami hanya punya tujuan yang sama. Aku ingin menghancurkan citra keluarga Mas, dan dia ingin mendapatkan Dewi kembali. Sederhana, kan? Saya gemetar karena marah. Kamu tidak takut akibatnya? Akibatnya? Kalau video ini menyebar, Mas akan kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik. Orang itu akan menyeret Mas ke pengadilan lagi, kali ini dengan tuduhan pencemaran nama baik Nusantara Group. Saat itu, siapa yang akan percaya pada omongan orang yang menumpang hidup pada istri cacat? Saya membanting ponsel ke meja. Ibu berdiri membatu. Di belakang saya, Dewi keluar dan telah mendengar semuanya. Dia tidak menangis. Dia hanya berkata satu hal. Mas, kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kita harus melawannya. Saya menatapnya, wanita kecil yang rapuh yang sedang mengandung darah daging saya. Dia baru saja mengajarkan saya, jika kita tidak berdiri untuk diri sendiri, kita hanya akan diinjak-injak. Saya mengangguk. Baik. Jika yang mereka inginkan adalah perang, akan aku berikan. Saya duduk di sebuah ruangan tertutup bersama Dewi dan teman pengacara setia saya, Joko. Mata kami terpaku pada layar laptop, pada data yang perlahan-lahan terungkap. Video yang memfitnah saya dan artikel-artikel jahat menyebar seperti virus di internet. Opini publik mulai bergejolak. Ada yang menyebut saya pria yang menumpang hidup pada istri cacat, ada yang mengejek Dewi sebagai wanita disabilitas yang nekat ingin menjadi ibu. Kata-kata beracun itu terasa seperti silet yang mengiris kulit. Situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Saya tidak bisa membiarkan anak saya lahir di tengah hinaan masyarakat. Dan yang terpenting, saya tidak bisa memaafkan orang yang telah mengkhianati kami. Ipar saya, Santi. Wanita yang selama ini diam-diam mengurus rumah, memasak, dan merawat keponakannya, kini mendorong keluarga saya ke jurang neraka. Joko menutup laptopnya dan menatap saya. Sudah siap? Siap. Apapun akan kulakukan, asalkan bisa menyeret keluarga Prakoso Wijaya dan Santi ke dalam lumpur. Joko tersenyum tajam. Bagus. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Sejak kemarin aku melacak akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi itu. Salah satunya terdaftar dengan alamat IP rumah adikmu, Agus. Saya mengangguk tanpa terkejut. Sudah kuduga dia terlibat. Bukan sekadar terlibat. Joko memberikan sebuah video kepada saya, kau harus lihat ini baik-baik. Saat saya membuka video itu, terlihat adik saya, Agus, bertemu berdua dengan Prakoso Wijaya di sebuah kafe mewah. Tidak ada suara, tapi gambarnya sangat jelas. Mereka berjabat tangan, dan yang membuat saya terkejut adalah adegan di mana Agus menerima sebuah amplop tebal darinya. Wajah saya memanas. Saya tidak percaya dengan mata saya sendiri. Agus, adik yang sejak kecil selalu mengekor di belakang saya. Agus, yang pernah memohon meminjam uang untuk membeli rumah untuk menikah. Agus, yang pernah berkata, hanya kakak satu-satunya orang yang aku percaya, kini menjual kakak kandungnya sendiri demi beberapa lembar uang kotor.
Saya mengepalkan tangan. Jadi mereka berdua berkomplot. Santi mengacau dari dalam, dan Agus menyerang dari luar. Keduanya dihasut oleh Prakoso Wijoyo untuk menjatuhkanku. Dewi duduk di samping saya, perutnya yang hamil sudah membesar, tapi wajahnya sedingin es. Dia berkata perlahan, aku ingin menghadapi Santi. Sebelum semuanya menjadi lebih besar, aku ingin bicara dengannya secara tuntas. Saya menoleh. Apa kamu yakin? Usia kandunganmu sudah 8 bulan. Jangan terlalu emosional. Justru karena anak ini, Mas. Aku tidak bisa membiarkan suamiku hancur sementara wanita itu dengan santainya menunggu di luar. Malam itu, saya, Dewi, dan Ibu pergi ke rumah Agus. Saya sudah mengirim pesan pada Santi sebelumnya, malam ini, pastikan kalian semua ada di rumah, ada hal penting yang harus dibicarakan. Pintu terbuka. Santi berdiri di sana. Di tangannya masih ada lap untuk mengeringkan piring, tapi tatapannya tidak lagi polos seperti dulu, tajam seperti pedang yang tersembunyi di sarungnya. Oh, Mas Budi, Kak Dewi. Tumben mampir. Lama tidak pulang ke desa ya? Aku tidak mampir, jawab saya dingin. Aku datang untuk bicara. Agus keluar dengan ekspresi sedikit canggung. Ada apa, Kak? Kok serius sekali? Kami duduk. Ibu diam dari awal hingga akhir, tapi matanya selalu tertuju pada Agus. Seolah tidak ingin percaya bahwa putra bungsunya adalah dalang dari semua ini. Saya meletakkan alat perekam di atas meja dan memutar video pertemuan Agus dengan Prakoso Wijoyo. Wajah Agus pucat pasi. Santi tetap tenang, seolah semuanya sesuai rencana. Masih ada yang mau kau katakan? Saya menatap Agus lurus-lurus. Sejak kecil, aku bagaimana padamu? Kak, ini salah paham. Aku hanya diminta membantu mempromosikan sebuah merek. Aku tidak tahu kalau orang itu terlibat. Agus tergagap. Menerima uang, menyebarkan video, membantu menyebarkan fitnah yang menghancurkan nama baik kakakmu, dan kau bilang tidak tahu? Santi menyela, suaranya penuh penghinaan. Apa Mas Budi pikir wajar hidup sebagai anak kesayangan seumur hidup? Mas selalu dipuji, diagung-agungkan. Lalu suamiku, selalu jadi pembanding. Apa Mas pikir orang sepertimu pantas mendapatkan segalanya? Dewi berkata perlahan, jika Anda iri pada suami saya, Anda bisa bersaing dengan kemampuan, tidak perlu menusuk dari belakang. Tapi Anda memilih cara yang paling pengecut, menghina seorang wanita hamil, anak yang belum lahir, dan sebuah keluarga yang tadinya damai. Aku melakukannya demi keluargaku, teriak Santi. Demi anakku. Bukan anak kalian. Saya berdiri. Karena kau sudah memilih pihak, kau harus menerima konsekuensinya. Aku akan menuntutmu atas tuduhan pelanggaran privasi dan penyebaran berita bohong. Dan kau, Agus, kau bukan lagi adikku. Ibu menangis. Agus, ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, sekarang kau tega menghancurkan kakakmu sendiri seperti ini? Apa kau masih manusia? Agus menunduk, tapi tidak meminta maaf. Tidak satu kata pun. Saat saya melangkah keluar sambil menggandeng tangan Dewi, Santi berteriak dari belakang. Tuntut saja, tapi ingat, Pak Prakoso bilang, dia masih punya banyak hal yang bisa menghancurkanmu. Video ini baru permulaan. Saya berhenti, menoleh dan berkata, kalau begitu, katakan pada orang itu untuk bersiap-siap. Kali ini, aku tidak akan hanya bertahan, giliranku untuk menyerang. 2 hari kemudian, kami mengadakan konferensi pers kecil di sebuah kafe yang tenang. Joko mewakili kami di depan media, membeberkan semua bukti. Rekaman suara ancaman Prakoso Wijoyo terhadap putri kandungnya, dokumen dana gelap internal perusahaannya, daftar transfer dana ilegal. Sebagai korban, saya juga berbicara singkat. Saya pikir dengan diam, semuanya akan berlalu. Tapi ketika diam menjadi bentuk persetujuan terhadap kejahatan, saya tidak bisa tinggal diam lagi. Saya, Budi Hartono, bersama istri saya, Dewi Lestari, akan melanjutkan gugatan ini sampai akhir, bukan demi kehormatan, tapi demi kebenaran. Setelah konferensi pers, opini publik di media sosial berbalik. Kami yang tadinya menjadi bahan cemoohan, mulai disebut sebagai keluarga pemberani, suami yang adil di tengah badai, dan istri penyandang disabilitas yang tegar menghadapi cobaan.
Tapi di dalam hati, saya tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Joko mengirim pesan singkat. Hati-hati. Orang-orang dari Nusantara Group mengawasi rumahku. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Setelah konferensi pers, hidup kami memasuki siaga tinggi. Opini publik sebagian besar berpihak pada saya dan Dewi, tapi saya tahu betul Prakoso Wijoyo bukanlah orang yang mudah menyerah, binatang buas yang terpojok akan mengamuk untuk bertahan hidup, dan amukan terakhirnya bisa sangat mematikan. Malam itu, seluruh keluarga sudah mematikan lampu dan tidur, tapi saya masih terjaga, mata saya terbuka di kegelapan. Pesan Joko terus terngiang di telinga, hati-hati. Orang-orang dari Nusantara Group mengawasi rumahku. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Saya diam-diam pergi ke ruang tamu, memeriksa setiap jendela dan kunci satu persatu. Saya tidak memberitahu Dewi maupun ibu. Usia kandungan Dewi sudah memasuki bulan ke-7, dan guncangan apapun bisa berakibat fatal. Tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, saya mendengar suara klik yang sangat pelan dari pintu belakang. Suara logam beradu, sangat halus dan presisi, seperti seseorang sedang membobol kunci. Saya segera mematikan lampu ruang tamu, mengambil ponsel dan menekan 112, lalu perlahan bergerak ke arah dapur. Sebelum mendekat, saya mengambil pisau buah yang ada di bawah meja. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya sedingin es. Suara bobolan kunci berhenti, hening sejenak, lalu, brak, pintu terbuka paksa, dan sebuah bayangan hitam melompat masuk. Di belakangnya, dua pria lagi berpakaian hitam, wajah tertutup, dan tangan bersarung tangan. Saya berlari sambil berteriak, "Siapa kalian?" Satu orang mendorong saya ke lantai, pisau terlepas dari tangan saya. Saat mencoba bangkit, perut saya ditendang dengan keras. Satu orang lagi berlari ke arah kamar tidur. Saya menjerit, "Ibu, Dewi, kunci pintu." Ada penyusup. Terdengar suara langkah kaki gaduh dan jeritan dari kamar ibu. Saya berguling, mengambil kembali pisau itu dan menusuk kaki orang terdekat membabi buta. Dia berteriak kesakitan, terhuyung-huyung dan jatuh. Dua orang lainnya segera mundur. Saya mengejar sampai ke halaman, tapi mereka sudah melompati pagar dan menghilang ke dalam kegelapan. 10 menit kemudian, polisi tiba. Saya menjelaskan semuanya dan menyerahkan rekaman CCTV yang diam-diam saya pasang di dapur. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi ciri-ciri dan waktunya cukup untuk membuktikan ini bukan perampokan biasa. Di dalam kamar, Dewi terduduk sambil memeluk perutnya. Wajahnya pucat. Ibu memeluk bahunya dengan mata berkaca-kaca. "Mereka mengincarku," bisik Dewi. "Bukan untuk merampok, tapi untuk menakut-nakuti." Saya mengepalkan tangan. Hanya ada satu nama di kepala saya, Prakoso Wijoyo. Keesokan harinya, saya membawa rekaman itu ke Joko. Dia mengerutkan kening setelah melihatnya. Caranya profesional. "Kau baru saja mendapat salam dari orang terkaya dan terkuat di kota ini. Aku tidak akan tinggal diam lagi," kata saya dengan mata membara. "Kalau bajingan itu sampai menggunakan preman, aku akan menyeretnya ke dalam lumpur. Kalau pengadilan tidak bisa, media yang akan menghakiminya. Tapi kau harus tahu, mungkin bukan dia yang bertindak langsung. Kemungkinan besar melalui anak buahnya yang sangat terlindungi." Saya mengangguk. Dan sebuah ide muncul. Kalau tidak bisa dihancurkan dari luar, harus diserang dari dalam. "Maksudmu?" "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang setia padanya, tapi pasti ada yang sudah muak bekerja di bawah orang yang tidak menganggap mereka manusia. Aku akan mencari orang itu." Seminggu kemudian, saya berhasil menemukan seseorang bernama Pak Hasim, mantan supir pribadi Prakoso Wijoyo yang sekarang sudah berhenti. Setelah beberapa kali mencari, saya berhasil menemuinya dan mengajaknya minum teh. "Anda tahu masalah keluarga saya, kan?" Pak Hasim menatap saya dan mengangguk. "Seluruh kota tahu. Saya salut Anda berani melawannya. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Dulu Anda bekerja untuknya, bisakah Anda ceritakan apa yang Anda tahu? Tolong bantu saya." Pak Hasim tertawa getir. "Bagaimana saya bisa yakin tidak akan mati dalam semalam setelah saya membuka mulut?" Saya mengeluarkan salinan dokumen dana gelap dan rekaman ancaman terhadap putrinya. "Lihat ini."
Saya tidak hanya melawannya sendirian. Di belakang saya ada pengacara, media, dan orang-orang yang mendukung saya. Anda tidak akan sendirian. Pak Hashim menatap saya lama, lalu mengangguk. Baiklah, saya akan bantu. Tapi ada syaratnya. Apapun, katakan saja. Jika Pak Prakoso jatuh, rahasiakan identitas saya. Saya juga punya anak istri. Saya bersumpah demi kehormatan saya. Pak Hashim menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Seminggu sebelum ulang tahun istri Anda, Pak Prakoso memanggil 3 preman ke kantornya untuk memberi pelajaran pada seseorang. Saat saya masuk untuk mengantarkan kopi, saya mendengar dia berkata, "Buat dia tahu siapa penguasa permainan ini, jangan sampai mati. Tapi kalaupun terluka, tidak akan ada yang bisa menuntut, jadi jangan khawatir." Orang yang dia maksud adalah Anda. Saya mencengkeram lengan kursi. Setiap kata terasa seperti silet kemarahan yang menusuk. Ada buktinya? Saya masih punya rekaman percakapan teleponnya, akan saya berikan. 3 hari kemudian, saya dan Joko menyerahkan semua bukti baru ke polisi dan kejaksaan. Pada saat yang sama, saya mengirim salinannya ke seorang wartawan yang saya kenal baik. Artikel berjudul Di Balik Topeng Moralitas. Dana gelap, ancaman pembunuhan putri kandung, dan sisi gelap konglomerat Prakoso Wijoyo menghiasi halaman depan surat kabar online besar dalam 48 jam. Pengadilan memulai penyelidikan darurat, dan Prakoso Wijoyo dipanggil. Seluruh Nusantara Group terguncang. Malam itu, saya menerima SMS dari nomor tak dikenal. Aku kalah, tapi kau juga tidak akan tenang. Aku masih punya kartu truf, hati-hati dengan anakku. Saya menggenggam ponsel erat. Wajah saya pucat pasi. Tepat pada saat itu, Dewi menjerit dari dalam kamar. "Mas Budi! Darah! Ada darah!" Saya berlari ke kamar dan melihat darah merembes di spray. Ibu panik menelepon ambulans. Saya memeluk Dewi sambil menangis. "Tenang, sayang, aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu." Telepon berdering lagi. Kali ini bukan rumah sakit, bukan dokter, Santi. Suara dinginnya terdengar dari speaker. "Mas Budi, kalau mau anakmu selamat, datang sendiri. 30 menit dari sekarang. Alamatnya kukirim nanti." Meninggalkan panggilan dokter, saya berlari keluar rumah sakit. Dewi dibawa ke ruang gawat darurat, dan saya tidak bisa hanya menunggu sementara seseorang, tepatnya Santi, memegang kartu hidup dan mati. Begitu saya keluar dari pintu rumah sakit, pesan kedua darinya masuk. "Gudang tua di samping rel kereta api Dongsong, datang sendiri. Bawa file asli dana gelap itu. Kalau lapor polisi, kau akan kehilangan istri dan anakmu sekaligus." Saya menggertakkan gigi. Dia bukan hanya jahat, tapi juga gila. Demi melindungi konspirasi kotor seorang tua yang akan segera runtuh dari puncak kekuasaan, dia mengancam nyawa seorang bayi yang belum lahir. Saya langsung meluncur ke lokasi yang dijanjikan. Kegelapan menelan seluruh jalan. Sebuah gudang terbengkalai muncul, dengan atap seng berkarat, dinding hitam berdebu, dan bau jamur yang menyengat. Saya tidak membawa apa-apa selain USB berisi data asli. Dari sudut gelap, sebuah senter menyala. Seseorang berjalan keluar. Santi. Dia mengenakan pakaian hitam, topi baseball menutupi wajahnya, dan di tangannya ada ponsel dan pisau kecil. Saya mengerutkan kening. Suara saya tegang seperti tali busur yang ditarik. "Apa maumu?" "Sederhana," Santi tertawa sinis. "Berikan USB itu. Maka aku jamin anak dalam kandungan istrimu tidak akan kenapa-kenapa. Adil, kan? Kau tidak punya hak untuk menyakiti Dewi." "Oh, begitu? Apa Mas pikir aku hanya ibu rumah tangga biasa yang memasak dan bersih-bersih?" "Salah. Jauh sebelum Mas membangun gedung-gedung tinggi, aku yang mengurus dokumen pencucian dana gelapnya. Saat Mas dipuji, aku yang diperalat seperti boneka. Aku tahu caranya menghapus jejak, tahu caranya membunuh orang tanpa meninggalkan setetes darah pun. Jangan uji aku." Saya mengepalkan tangan. "Semua ini demi kehormatan dan kekuasaan?" "Bukan," kata Santi, mengejar setiap kata. "Semua ini karena cemburu." Saya berhenti. "Aku mencintaimu, Mas Budi,
Dia tertawa. Sejak hari pertama Mas membawa Agus ke rumah untuk memperkenalkannya. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku darimu. Tapi Mas tidak pernah tahu. Mas selalu menganggapku sebagai ipar. Istri yang baik, bayangan yang kabur. Aku muak jadi pemeran pendukung, dan ketika Prakoso Wijoyo memberiku kesempatan, aku mengambilnya tanpa ragu. Saya menarik napas kasar. Jantung saya berdebar kencang. Dari awal hingga akhir, semua ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah balas dendam patologis yang diciptakan oleh hati yang bengkok karena cinta yang salah. Kau benar-benar gila, geram saya. Cinta bukan soal memiliki. Apalagi menghancurkan orang yang tidak bisa kau miliki. Aku tidak butuh pengertianmu, Mas Budi. Berikan USB itu. Saya mengangkat tangan. USB itu terjepit di antara dua jari saya. Sebelum kuberikan, aku ingin tahu siapa dalang di belakangmu. Prakoso Wijoyo. Santi tertawa terbahak-bahak. Bukan. Dia hanya bidak yang dibuang. Orang yang merencanakan dan memimpin semua ini adalah mantan istrinya. Saya kehilangan kata-kata. Ibu kandung Dewi? Benar. Wanita itulah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Nusantara Group sudah lama tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Prakoso Wijoyo. Wanita itu sudah tahu hubungan Prakoso dengan Ibu Mas sejak dulu. Dan sejak saat itu, dia merencanakan balas dendam. Ketika dia tahu putrinya, Dewi, jatuh cinta dan menikah dengan putra dari wanita selingkuhan suaminya, dia menjadi gila. Dia mempekerjakanku, memerintahkan semuanya, dari penyebaran video, menyuap Agus, hingga mengirim orang ke rumah sakit. Semua itu ulahnya. Saya terguncang. Seorang wanita berkuasa yang bersembunyi di kegelapan, hanya karena dendam pribadi, telah memanipulasi mantan suaminya, keluarga saya, bahkan Santi. Berikan benda itu, desak Santi. Aku tidak main-main. Saya menyerahkan USB itu. Dia menyambarnya dan memberi isyarat. Seorang pria keluar dari balik dinding. Pria yang sama yang dulu menjadi pengawal Prakoso Wijoyo. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan. Wajah saya memutih. Apa itu? Santi melemparkan bungkusan itu ke lantai. Sebuah boneka palsu berlumuran darah mental keluar dan jatuh ke genangan air. Saya gemetar melihatnya. Ini baru permulaan. Sekali lagi kau melawan, darah sungguhan yang akan tumpah. Saya mengepalkan tangan. Kau tidak akan punya waktu untuk itu. Dari belakang saya, Joko dan polisi menyerbu masuk. Santi, Anda ditangkap atas tuduhan ancaman pembunuhan, penyebaran berita bohong, konspirasi kejahatan, dan menghalangi penegakan hukum. Anda berhak diam, tapi semua yang Anda katakan akan menjadi bukti yang memberatkan di pengadilan. Santi panik, kau menjebakku. Saya menatap matanya lekat-lekat. Kau yang menjebakku lebih dulu. Polisi memborgol Santi dan pria itu, lalu membawa mereka ke mobil. Saya berdiri di bawah langit malam yang mulai menurunkan hujan. Tapi anehnya, hati saya terasa ringan. Saya kembali ke rumah sakit. Operasi darurat berhasil. Dewi dipindahkan ke ruang pemulihan. Anak saya, seorang bayi laki-laki yang sehat, bernapas dengan teratur di dalam inkubator. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangan Dewi. Kamu dan anak kita selamat. Orang-orang jahat sudah ditangkap, semua sudah berakhir. Dewi membuka matanya. Air mata mengalir di pipinya. Anak kita laki-laki, Mas. Iya. Anak laki-laki yang pemberani, sepertimu. Dewi tersenyum lemah, senyum bahagia. Dia berbisik, terima kasih tidak melepaskan tanganku di tengah badai. Saya memeluknya. Di luar, hujan berhenti dan sinar mentari pagi mulai menyusup melalui jendela, seolah menandakan babak baru telah dimulai. Tapi di dalam hati, saya tahu, dalang di balik semua ini belum sepenuhnya terungkap. Ibu kandung Dewi, seorang wanita berkuasa dengan kebencian yang terpendam selama 30 tahun. Dan saya tahu, saya harus menghadapinya dengan segenap keberanian dan kebijaksanaan untuk melindungi keluarga kecil saya. Seminggu setelah Dewi melahirkan, segalanya tampak kembali tenang. Santi ditahan menunggu persidangan,
Dan orang-orang yang terlibat dalam penyerangan malam itu juga dituntut. Nusantara Group secara resmi diselidiki, tetapi di dalam hati saya masih ada badai yang belum reda. Nama itu terus berputar di kepala saya setiap malam, ibu kandung Dewi. Seseorang yang tidak pernah menampakkan diri, tetapi mampu mengendalikan Prakoso Wijoyo, Santi, bahkan kehidupan kami seperti bidak catur. Saya tahu, jika saya ingin melindungi keluarga saya sampai akhir, saya tidak bisa lagi menghindar, saya harus menghadapinya. Saya harus mendengar langsung dari mulutnya mengapa dia begitu membenci. Dan lebih dari itu, saya punya firasat bahwa Dewi pun belum mengetahui segalanya. Sore itu, saya menitipkan anak kami pada ibu dan membawa Dewi ke mobil. Meskipun tubuhnya masih lemah, dia bersikeras untuk ikut. Aku tidak bisa tinggal di rumah. Seumur hidup aku hidup dalam bayang-bayang orang itu. Sekarang, aku harus menghadapi satu orang yang tersisa, ibu kandungku. Kami mengemudi ke sebuah villa yang terpencil di tengah hutan pinus, terisolasi dari dunia luar. Itu adalah kediaman resmi Nyonya Ratna, mantan istri Prakoso Wijoyo dan sosok yang selama bertahun-tahun mengendalikan Nusantara Group dari balik layar. Pintu terbuka, dan seorang pelayan mengantar kami ke ruang tamu yang besar dan megah, tetapi dingin seperti ruang sidang. Lukisan-lukisan di dinding seolah mengawasi kami dengan wajah tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, dia keluar. Rambut peraknya disanggul tinggi, tubuhnya kurus, tapi masih memancarkan wibawa absolut. Matanya menatap Dewi sangat lama, tatapan yang bercampur antara dingin dan sakit. Masuk dan duduklah, katanya dengan suara setajam silet. Saya mengangguk memberi hormat. Dewi juga menunduk sedikit, dia tidak membalasnya. Aku tahu suatu saat kau akan datang, katanya padaku. Kau tipe orang yang tidak akan berhenti sebelum tahu cerita sampai akhir. Saya berkata jujur, ya. Saya datang untuk mendengar kebenaran. Bukan dari mulut orang lain, tapi langsung dari Anda, dalang di balik semua ini. Dia tertawa getir. Baiklah. Kalau begitu, dengarkan. Sebuah cerita yang bahkan mantan suamiku dan putriku sendiri tidak berani ungkit lagi. Dia menatap lurus ke arah Dewi dan merendahkan suaranya. Kau bukan putri kandung Prakoso Wijoyo. Ruangan itu hening seketika. Saya menoleh ke Dewi, dia terkejut, bibirnya hanya bergerak-gerak. Ibu. Apa maksud ibu? Benar, Nyonya Ratna mengangguk. Kau adalah hasil dari satu malam yang tidak akan pernah aku maafkan seumur hidupku. Aku tahu suamiku berselingkuh dengan wanita yang akan menjadi calon mertuaku. Aku memejamkan mata, menjaga gengsi. Tapi suatu malam, dalam keadaan mabuk, aku melakukan balas dendam bodoh. Aku tidur dengan supirnya. Tubuh Dewi terhuyung. Saya menopangnya. Wajahnya sepucat kertas. Aku bukan putrinya. Selama puluhan tahun ini, aku tahu kau bukan putrinya, tapi aku membiarkannya mengakuimu sebagai anak. Sederhana saja, aku butuh bidak catur. Agar kau tumbuh dengan status sebagai putri konglomerat, dan saat waktunya tiba, aku bisa menggunakanmu untuk menghancurkannya. Saya menggeram. Anda menggunakan putri Anda sendiri sebagai racun. Bukan putriku. Dia anak dari dosa, bukti dari aib yang harus kutanggung seumur hidup. Dewi menangis. Dia hampir pingsan. Saya memeluknya erat. Mata saya membara. Anda sudah cukup menyiksanya. Berkali-kali menjadikan anak ini boneka, menargetkan saya, dan hampir menghancurkan sebuah keluarga. Apalagi yang Anda inginkan? Dia menatap saya lama. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin melihatnya kehilangan segalanya. Aku hanya ingin melihat semua yang dia bangun terbakar habis di tangan putri yang dia besarkan sendiri. Tapi dia sudah kalah, kata saya. Dewi bukan lagi bidak catur. Dia seorang ibu, seorang istri, dan orang yang hidup untuk kebenaran, bukan kebencian. Dia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, sedikit kelembutan melintas di wajahnya. Dewi menyeka air matanya dan menatap Nyonya Ratna lurus-lurus. Meskipun aku bukan putri kandung ibu, aku hanya ingin sekali saja merasakan pelukan ibu, suaranya tercekat, aku tidak bisa. Setiap kali melihatmu, aku teringat pada pengkhianatan. Kalau begitu, hari ini adalah hari terakhir aku memanggilmu ibu, kata Dewi sambil berdiri.
Meskipun dalam kebohongan, terima kasih telah memberiku kehidupan. Mulai sekarang, aku akan hidup dalam kebenaran. Saya memapah Dewi keluar dari villa itu. Saat pintu tertutup di belakang kami, saya melihat Nyonya Ratna masih duduk membatu. Sebulan kemudian, Nusantara Group dibubarkan. Para pemegang saham melarikan diri, Prakoso Wijoyo dituntut, dan Santi dijatuhi hukuman penjara. Pak Hashim, sang supir yang membantu saya, mendapat perlindungan saksi. Saya, Dewi, dan anak kami kembali ke rumah kecil di pedesaan. Tidak ada kekayaan, tidak ada gunjingan, tidak ada media. Hanya suara tangis bayi, suara perabotan di dapur, dan suara hati yang damai. Suatu sore, saat saya sedang bermain dengan anak kami di halaman, Dewi keluar ke teras. Di tangannya ada sebuah surat dari villa itu. Saat saya membukanya, terlihat tulisan tangan yang kaku, dingin, tetapi bergetar. Dewi, aku tidak akan pernah meminta maaf. Tapi aku akui, kau tidak sepertiku. Kau lebih kuat, lebih indah, dan lebih bersih. Kau adalah orang yang tak berani kusebut putri, tapi tetap kuharapkan pengampunannya. Hiduplah sesuai pilihanmu, jangan menjadi sepertiku, yang hidup dalam kebencian. Dewi tidak menangis setelah selesai membaca surat itu. Dia membakarnya, membiarkan abunya terbang bersama angin. Dia telah memaafkan, bukan untuk wanita itu, tapi untuk dirinya sendiri, agar hatinya menjadi ringan. Saya memeluknya. Dari kejauhan, tawa putra kami terdengar di antara taman bunga. 3 bulan setelah semua gejolak berlalu, rumah kecil kami di lereng gunung akhirnya dipenuhi kehidupan. Dewi, yang sempat sakit parah dan hampir kehilangan nyawa karena persalinan prematur, kini wajahnya kembali merona. Setiap pagi, dia menggendong putra kami, Bima, berjalan-jalan di sekitar kebun bunga liar. Bima adalah anak yang aktif dan sangat cepat tertawa. Dia suka memegang jari saya dan mengisapnya, lalu sesekali tertawa lebar ke arah Dewi hingga matanya menyipit. Saat sinar matahari menerpa pipinya, hati saya terasa hangat. Ibu tinggal bersama kami. Setiap subuh pukul 5, beliau bangun memasak bubur dan mengurus kami dari A sampai Z. Suatu kali saya bertanya, "Bu, apa tidak bosan meninggalkan kehidupan kota dan tinggal bersama kami di sini?" Ibu menatap saya sambil mengelus kepala cucunya. Seumur hidup ibu hidup di tengah keramaian. Sekarang, suara tangis dan tawa cucu ibu sudah lebih dari cukup. Saya terdiam. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekejaman itu kini terasa jauh. Tapi saya tidak tahu bahwa gejolak terakhir dalam hidup saya akan dimulai dengan sebuah panggilan telepon. Pagi itu, saat saya sedang menyiram pohon, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, saya mengangkatnya. "Halo?" Suara seorang pria, rendah dan mendesak, terdengar. "Dengan Bapak Budi Hartono?" "Saya pengacara pribadi Nyonya Ratna, ibu kandung Ibu Dewi. Nyonya sedang kritis. Saya harap Anda bisa membawa Ibu Dewi kemari. Beliau ingin melihat putrinya untuk terakhir kalinya." Saya membeku. Sakit apa beliau? Kanker stadium akhir. Beliau menyembunyikan semuanya. Waktunya tinggal beberapa hari lagi. Saya harap Anda tidak terlambat. Saya berbalik menatap Dewi. Dia mendengar percakapan itu dan terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi wajahnya tetap tenang. "Aku akan pergi." "Apa kamu yakin?" "Aku sudah memaafkannya." Memaafkan berarti punya keberanian untuk menghadapi, meskipun tahu akan sakit lagi. Kami tiba saat senja. Nyonya Ratna terbaring di ruang VIP, hanya ditemani seorang perawat. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, rambutnya hampir habis, dan matanya cekung, tapi tatapannya masih tajam. Melihat Dewi masuk, dia dengan susah payah mengangkat tangan, memberi isyarat pada perawat untuk keluar. Dewi mendekat dan menggenggam tangannya. Tidak lagi gemetar, tidak lagi mendendam. "Aku datang." Nyonya Ratna mengangguk lemah, suaranya sangat parau. "Ibu, tidak punya alasan lagi. Hanya ada satu hal yang perlu kau tahu." Dari belakang, saya mendengar setiap kata yang dia ucapkan dengan sisa tenaganya. "Kau bukan hasil dari balas dendam." Malam itu,
Pria itu bukan supir, melainkan Prakoso Wijoyo. Aku berbohong karena aku tidak ingin kau memaafkannya. Dewi membeku. Ibu, apa yang ibu katakan? Malam itu adalah malam terakhir dia memohon pengampunanku. Dalam kesakitan, hatiku luluh dan kau tercipta. Tapi semakin kau besar, aku semakin membenci diriku sendiri, membenci diriku yang luluh pada seorang pengkhianat. Aku tidak tahu bagaimana harus mencintaimu. Melihatmu membuatku kasihan sekaligus marah, aku membenci segalanya. Aku takut jika kau dekat dengannya, aku akan kehilanganmu selamanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, mata Dewi memerah, tapi dia tidak menangis, jadi, semua itu benar. Dia ayah kandungku. Ya, aku pernah bilang tidak akan pernah meminta maaf, tapi sekarang. Dewi menggenggam tangannya erat. Aku memaafkanmu, Bu, dan juga diriku sendiri. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Saya hanya ingat, saat Nyonya Ratna memejamkan mata, sudut matanya basah, tapi untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Seminggu kemudian, Nyonya Ratna meninggal dunia. Sesuai wasiatnya, seluruh harta pribadinya sisa saham di Nusantara Group dan villa di pedesaan diwariskan atas nama putranya, Bima. Dengan satu syarat, hingga Bima cukup besar untuk memahami bahwa hidup tidak membutuhkan balas dendam, tetapi hidup dengan benar sudah cukup untuk mengalahkan segalanya. Kami menjual villa itu dan mendirikan yayasan beasiswa atas namanya, Yayasan Pelita Harapan, untuk membantu anak-anak terlantar. Dewi mengelola yayasan, dan saya kembali bekerja sebagai insinyur lepas. Ibu berkebun sayur dan memelihara ayam, menjalani hidup yang tenang. Suatu malam, setelah menidurkan Bima, saya dan Dewi duduk di bawah pohon di depan halaman. Cahaya bulan menyinari wajahnya, selembut saat pertama kali saya melihatnya di taman. Saya berkata pelan, jika diberi kesempatan untuk memilih lagi, bahkan jika aku tahu akan ada badai, aku akan tetap memilihmu. Dewi menyandarkan kepalanya di bahu saya. Aku juga, Mas. Karena ada badai, kita jadi tahu betapa berharganya sinar matahari. Kisah hidup kita tidak seperti dongeng, ya, dia tersenyum. Tidak. Tapi ini dongeng yang ditulis dengan darah dan air mata. Bukan dongeng yang manis, tapi cerita yang nyata. Dan aku pikir, ini adalah cerita yang layak untuk kita ceritakan pada anak kita nanti. Saya mengangguk. Angin menyapu atap, membawa aroma bunga melati. Saya memejamkan mata, mendengar suara Bima bergerak dalam tidurnya di kamar, suara ibu melantunkan doa, dan suara detak jantung Dewi yang bersandar di dada kiri saya. Temai. Akhirnya, setelah semua badai, pengkhianatan, kebencian, dan air mata, keluarga kami telah berlabuh di sebuah dermaga bernama Kedamaian. Demikianlah akhir dari perjalanan penuh cinta, air mata, dan cobaan dari pasangan Budi dan Dewi. Sebuah kisah yang seolah hanya ada di film, ditulis dengan potongan-potongan kehidupan nyata sebuah keluarga kecil yang selangkah demi selangkah mengatasi prasangka, pengkhianatan, kebencian, dan rasa sakit, hingga akhirnya mencapai tujuan terindah, kedamaian dan cinta sejati. Kisah ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk direnungkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih, seperti keluarga, takdir, dan masa lalu. Namun, kita selalu bisa memilih cara untuk menghadapinya, dengan pengampunan, kebaikan, dan cinta yang tulus. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang terlahir sempurna, tetapi setiap orang berhak untuk dicintai, dipahami, dan menjalani kehidupan yang utuh, asalkan mereka berani hidup jujur dan meraih kebahagiaan mereka sendiri, bahkan jika seluruh dunia menolaknya. Jika kisah ini menyentuh dan memberi makna bagi Anda, atau membangkitkan sesuatu di hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan menyebarkan kisah kebaikan ini. Berlanggananlah kanal pilihan Anda untuk bertemu dengan lebih banyak cerita bermakna, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi perasaan, pelajaran, atau sekadar ungkapan tulus dari hati Anda, agar kita bisa berempati bersama. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di pilihan Anda.